Rentetan kasus keracunan MBG ditanggapi Presiden Prabowo. Presiden bilang program unggulan yang menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat ini memang ada kekurangan termasuk keracunan. Tapi kesalahan hanya 0,0017%. Karena itu Presiden meminta permasalahan MBG tidak dipolitisasi. Lalu benarkah ada politisasi dalam program MBG? Lalu seberapa besar pengaruhnya dalam keberlanjutan program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP, Edi Wuryanto. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Pak Edi, berjumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi. Dan juga anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB, Neng EM Marhama Zulfa. Bu Neng, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neng sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Mas Kunto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Mas Kunto. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, Presiden bilang jangan dipolitisasi MBG ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya lebih melihat bahwa Presiden merespon persoalan keracunan ini dengan positif ya. Ini masalah besar dan memiliki keyakinan akan segera diatasi. Tetapi bahwa keracunan itu tidak bisa dibandingkan. Keracunan ini adalah keselamatan rakyat yang itu tidak bisa ditawar. Sama kan dengan SOP penerbangan kan. Kan banyak penerbangan yang baik. Tapi begitu ada satu pesawat yang kecelakaan, pasti akan menjadi sorotan publik yang luar biasa. Sama dengan keracunan. Ini soal keracunan rakyat, soal keselamatan rakyat. Jadi menurut saya niat baik memberi makanan bergizi gratis ketika makanan yang disajikan itu mengandung racun yang menyebabkan racunan, tentu publik sendiri yang akan menilai itu. Karena itu saya sangat sependapat bahwa Pak Presiden melihat ini masalah besar dan akan dievaluasi. Semua kementerian lembaga dikumpulkan, dan tentu Komisi 9 juga Rabu besok mengundang seluruh mitra, Kemenkes, BPOM, lalu juga BKKBN, lalu BGN sendiri sebagai leading sektor. Kita akan evaluasi sesuai dengan instruksi Ketua DPR RI. Tapi kalau soal politisasinya Pak Edi, apakah betul Anda melihat seperti itu? Saya kok melihat tidak ya, karena Komisi 9 semua fraksi termasuk PDI Perjuangan melihat program MBG ini program kerakyatan. Kita paham betul bahwa persoalan bangsa ini kalau malnutrisi stunting, yang itu mengakibatkan quality SDM kita daya saingnya rendah. Dan berbagai hal pernah kita lakukan, mulai pemberian makanan tambahan, mulai memberikan uang kepada seluruh rakyat, semua sudah pernah kita lakukan. Lalu ada terobosan baru bahwa MBG melalui SPPG ini diharapkan SPPG itu seperti instalasi gizi di publik, lalu di masyarakat banyak sekali kasus, ada stunting, ada ibu hamil, ada ibu menyusui yang punya resiko malnutrisi, stunting, lalu diharapkan SPPG itu bisa mengolah makanan sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu bisa mengatasi masalah nutrisi. Ini program kerakyatan, karena salah satu persoalan kita adalah soal malnutrisi dan stunting ini. Jadi saya kira politisasinya dari mana? Ya, di saat kami Komisi 9 juga sangat support, kami terus lakukan diskusi mendalam dengan BGN, dan saya kira saya belum melihat soal ini. Oke, berarti menurut Anda bahwa ini viral, ini menjadi sebuah berita besar karena memang ini menyangkut nyawa anak-anak, pun juga ini adalah program prioritas Presiden sebenarnya, bukan ada politisasi. Betul, jadi sekarang ini mestinya penerapan standar kesehatan dan keselamatan pangan yang menyebabkan keracunan itu harus diperbaiki. Karena pemerintah kan juga mengakui dari sekian ribu dapur yang memiliki certified layak higienis sanitasi SLHS hanya 36. Artinya kan ada konstitusi yang dilanggar sendiri oleh pemerintah. Mestinya harus ada pengawasan baik oleh BGN, oleh Kementerian Kesehatan, oleh BPOM, oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan seluruh jejaring puskesmas. Tahu bahwa kan ada Permenkes 14 2021 bahwa SPPG itu seperti catering, seperti usaha jasa boga, dia harus memenuhi certified layak higienis sanitasi. Kalau kemudian belum memiliki SLHS lalu diizinkan untuk operasional, ya tentu ada standar dong yang dilanggar. Nah, efeknya apa? Ya keracunan itu sendiri gitu loh. Saya ke Bu Neng. Bu Neng, menurut Anda seperti Pak
Edi? Tidak ada politisasi atau mungkin saja sebenarnya ini berita bisa ditanggulangi lebih, pemberitaan ini bisa ditanggulangi lebih sederhana, tapi sekarang sudah menjadi viral. Menurut Anda ada politisasi seperti itu? Sebenarnya mungkin yang dimaksud Pak Prabowo bukan politisasi, jangan terlalu gaduh lah seperti itu. Mungkin beri kesempatan Yang dimaksud untuk Pak Edi atau Pak memperbaiki. Prabowo maksudnya, Bu Neng? Enggak, Pak Prabowo gitu kan. Ya. Jadi kalau secara tidak langsung saya kayak beliau ini berpesan jangan terlalu gaduh dulu, beri kesempatan untuk memperbaiki karena kan beliau mengakui apa ada kesalahan dan sebagainya dan siap memperbaiki. Di samping itu juga saya juga mengapresiasi kayak apa kepala BGN langsung membangun akan membentuk satgas berkoordinasi dengan kepala daerah. Terus kemudian juga beberapa korban-korban itu Oke. juga dari sisi pembiayaan kesehatannya akan ditanggung pemerintah sepenuhnya. Itu saya Oke. kira bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki itu bahwa ini peduli bahwa mengembalikan kembali kepada niat awal dari MBG tersebut adalah dalam rangka untuk kepentingan masyarakat untuk membangun masa depan bangsa ini, membangun generasi yang unggul, tangguh, Oke. generasi Dan emas seperti itu. Ibu, dari tanggapan Ibu, apakah memang gaduh seperti yang disampaikan oleh Presiden? Ya bukan gaduh ya, maksud saya tuh maksudnya tuh Pak Presiden tuh tidak apa ya gaduh atau rame kan. Kalau Ya, ya, tadi ya. kan Pak Edi secara tidak langsung menyampaikan bahwa ketika ada keracunan seperti diibaratkan pesawat kalau ada terjadi kecelakaan maka akan rame gitu kan. Nah rame itu rame atau gaduh apalah namanya mungkin seperti itu akan masyarakat akan rame. Dan hari ini kita tahu ini kan dunia hari ini kan udah media sosial udah semua udah tahu kejadian dimanapun terjadi kemudian diupload di media sosial maka otomatis akan rame gitu kan seperti itu. Nah artinya menurut saya beliau ini bahwa minta kesempatan untuk memperbaiki, untuk mengembalikan kepada maksud niat awal dari program MBG ini. Itu ada dalam rangka untuk menangani stunting, untuk memperbaiki generasi masa yang akan datang. Di samping itu kan sebenarnya memang program MBG ini sangat bagus ya, tidak hanya sekedar menangani stunting dan lain sebagainya, tetapi juga ada pertumbuhan ekonomi di lokal-lokal titik-titik lokal di mana SPPG dibangun. Karena ketika APBN disebar gitu kan, dan ini sebarnya di seluruh negeri gitu kan di Indonesia gitu kan, dan yang mendapatkan manfaat dan pelaku sosiopreneur bisnis itu akan membangun juga di situ ekosistem ekonomi. Ada transaksi, kemudian otomatis ada pertumbuhan ekonomi juga dan itu bagus gitu loh dari sisi itu. Oke, tapi Bu Neng ini kan permasalahan nyawa sebenarnya sehingga mungkin saja pemberitaan ataupun terkait dengan kejadian ini ya lumayan lebih viral ataupun lebih besar terkait dengan pemberitaan soal anak-anak yang keracunan ini kan Bu? Ya kalau soal nyawa itu memang nggak bisa ditolerir Pak ya. Kita pasti saya yang DPR, Pak Edi semuanya baik juga apalagi pemerintah yang meluncurkan program ini termasuk apalagi orang tua, siswa, guru semua tidak ingin ada nyawa yang melayang. Makanya ketika ada kejadian keracunan itu juga sebenarnya pasti tidak diinginkan oleh semua pihak. Maka kemudian langsung memperbaiki dengan berbagai instrumen yang tadi dikatakan. Oke, saya ke Pak Edi kembali Pak Edi bahwa ya jangan gaduh dulu sebentar, tunggu dulu biar pemerintah menyelesaikannya. Menurut Anda seperti itu? Ya saya kira ini pemerintah harus kerja keras ya karena 82 juta penerima manfaat MBG dalam waktu 1 tahun yang melibatkan 30.000 SPPG ini bukan persoalan mudah. Di negara lain saja butuh waktu puluhan tahun itu. Maka 1 tahun ini menjadi target yang menurut saya besar dan kalau targetnya besar, effortnya harus besar. Maka kalau ingin mencegah keracunan, maka penerapan standar kesehatan dan keselamatan pangan itu sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar. Dan konstitusi kita sudah mengatur itu bahwa setiap SPPG harus memenuhi dulu SLHS, sertifikat layak higienis sanitasi, lalu ada
sertifikat penjamah makanan bagi seluruh pekerja yang ada di dapur, dan itu sudah diatur yang mengandung tanggung jawab publik dan tanggung jawab etik. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan. Kan Presiden sudah perintahkan 1 bulan harus selesai, tapi juga harus hati-hati, jangan sampai SLAS itu hanya sertifikat, kan ada pengecekan soal kebersihan, tata letak, pengolahan bahan makanan, sanitasi lingkungan, pengendalian potensi kontaminasi, ini harus dilakukan. Nah, siapa yang melakukan itu? Nggak mungkin BGN. Maka betul tadi pemerintah daerah melalui satgasnya, dia menggerakkan dinas kesehatannya, puskesmasnya, SDM untuk turun ke dapur, ngecek semua kesiapan dapur, sehingga semua proses makanan itu berjalan dengan baik. Saya meyakini itu bisa sehat itu makanannya. Kan sekarang yang membangun yayasan dengan kemampuan yang, ada yang kemampuan baik, ada yang kemampuan seadanya, ada yang dapur dibangun dengan baik, ada yang dapur dengan seadanya, lalu diberikan izin operasional. Kalau ini kita biarkan, keracunan akan semakin banyak. Nanti kalau sudah ada korban nyawa, baru tambah gaduh lagi, dan itu mengancam policy Presiden. Kita semua sayang dengan program ini, tapi menurut saya pemerintah harus serius juga di dalam mengelola policy ini. Saya ke Mas Gunto. Mas Gunto, menarik bahwa apa yang dikatakan oleh Presiden ketika pulang di Halim, jangan dipolitisasi. Menurut Anda apakah ini ada hubungannya dengan program prioritas Presiden sebenarnya? Kalau ini mengganggu program prioritas Presiden, ini pun mengganggu juga elektabilitasnya dalam hubungan politis ataupun kondisi politisnya. Ya, tampaknya Pak Prabowo masih belum secure, terutama setelah unjuk rasa yang besar di akhir bulan Agustus kemarin ya Mas ya, dengan statement soal politisasi. Tapi sebenarnya kan ini memang masalah politik gitu, masalah keberlangsungan hidup anak-anak kita itu kan masalah politis kan, nggak mungkin nggak gitu kan, itu terkait dengan cita-cita dan tujuan bangsa ini didirikan. Dan menurut saya problemnya adalah problem legitimasi dari program MBG hari ini sedang dipertaruhkan gitu. Legitimasi sendiri kan kalau secara teori ada 3 ya, masih ada kognitif legitimasi bahwa kebijakan ini memang harus ada di sistem negara sekarang, itu yang disampaikan oleh Bu Neng tadi, bahwa ya ini tujuannya, dan di level kognitif legitimasi menurut saya selesai. Kita memang butuh MBG, tapi kemudian problemnya ada di moral legitimasi kan, di bahwa nilai dari program dan pelaksanaan program itu harus sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bahwa untuk keuntungan ekonomi yang mungkin luar biasa nanti, tapi mengorbankan anak-anak itu sangat tidak bermoral kan gitu kan. Nah ini menurut saya yang jadi catatan, bahwa niat baik saja tidak cukup kan, butuh cara-cara yang baik, dan saya mendorong ada evaluasi yang menyeluruh nih bagi pelaksanaan MBG. Dan ini ya juga politis pasti kan, akan melibatkan DPR RI, akan melibatkan eksekutif, dan akan melibatkan stakeholder yang lain, tapi bukan berarti bahwa kita ingin mendongkrak Pak Prabowo kan gitu. Mas Gunto, kalau kita melihat bahwa apakah memang ini kan program prioritas, kalau misalkan ini dinilai sebagai sebuah program yang sampai saat ini belum optimal, apakah sangat berpengaruh dengan elektabilitas Presiden sendiri? Menurut saya publik belum berpersepsi atau belum kepikiran soal elektabilitas, masih jauh. Iya, ini kan masih tahun 2025, masih 4 tahun lagi ada pemilu, dan menurut saya tapi kalau MBG ini dibiarkan terus-menerus berlarut-larut masalahnya, ya tentu saja di tahun 2029 akan memetik buahnya kan, gitu aja kan Mas. Jadi kalau menurut saya justru peluang ini dengan dorongan publik yang kuat, bahkan ibu-ibu kan sudah demonstrasi kemarin di Jogja dengan mukul panci dan segala macam gitu, itu sebuah peringatan dan sebuah momentum yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemudian ya ambil 1 langkah ke belakang untuk lari 1000 langkah ke depan, kalau menurut saya gitu. Tapi kalau dari analisis Anda Mas, selama beberapa hari terkait dengan MBG ini, apakah mungkin saja ada pihak-pihak lain yang mempolitisasi tersebut, memanfaatkan momen ini untuk mungkin bisa dalam tanda kutip ya, memanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas atau menurunkan elektabilitas Presiden? Ya makanya ini pentingnya transparansi, akuntabilitas Mas gitu, bahwa
selalu ada aktor-aktor yang kemudian mencoba untuk memanfaatkan keadaan. Itu pasti, itu dalam politik pasti ada gitu. Cuman kan saya nggak bisa menunjuk satu dua orang gitu kan. Nah, problemnya adalah ketika pemerintah kemudian merangkul, saya apresiasi Wakil Ketua BGN yang minta maaf, nangis, tapi ketuanya kok belum ya kan gitu. Ini yang kemudian jadi pertanyaan publik, beneran nggak nih minta maafnya? Ini yang kemudian harusnya direspon dengan lebih empati, bahwa yang jadi korban ini anak-anak loh, yang 0,017% itu anak-anak loh kan gitu, bahwa ya siapa yang mau kehilangan anaknya, siapa yang mau anaknya jadi korban. Jadi menurut saya harus berempati lah sedikit, jangan kemudian problemnya jadi problem teknis, problem politis gitu. Mas. Saya ke Pak Edi lagi. Pak Edi, bagaimana Anda melihat bahwa dari analisis Mas Kunto ada nih pihak-pihak yang mungkin saja memanfaatkan ini dari segi politisasi untuk ya mengganggu lah elektabilitas presiden? Ya, saya kira pendapat Pak Kunto tadi benar ya, bahwa ini persoalannya karena semua nggak mungkin kan soal kesehatan ini bisa ditawar kan. Semua mengalami kecemasan, baik orang tua, baik guru. Ya tentu semakin kejadian keracunan itu semakin tinggi, semakin meningkat, itu pasti akan menimbulkan respon publik yang besar. Itu tanpa didorong pun mereka akan secara natural akan melakukan itu. Karena itu tentu kami tidak ingin Komisi 9 yang diberi tugas untuk mengawal program ini. Sehingga menurut saya sekarang ini BGN, leading sektornya yang harus kerja keras. Dan ini nggak bisa sendiri. Karena pemerintah daerah yang memang memiliki infrastruktur dan resources yang harus bekerja keras juga. Jangan sampai kelemahan-kelemahan BGN yang selama ini polanya itu sentralistik lalu dianggap pemerintah daerah tidak aware, tidak menyadari, maka tentu ini akan membahayakan. Karena itu saat ini yang harus dikuatkan adalah bagaimana pemerintah itu mendampingi terus teknisnya secara intensif, para pihak mitra yayasan, para masyarakat yang ingin mendukung program Pak Presiden ini secara pengetahuan, keterampilan mereka harus didampingi sehingga secara umum SPBG ini berjalan sesuai dengan koridor kesehatan dan keselamatan pangan. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka pasti keracunan akan semakin turun. Oke, Bu Neng, apakah Anda melihat ada aktor-aktor politik yang memanfaatkan ini seperti analisis dari Mas Kunto tadi? Saya jujur aja ya, tidak tahu. Tapi memang kan kejadian-kejadian seperti ini bisa aja orang mau memanfaatkan, itu berpeluang sangat besar gitu kan. Dan saya juga memang tidak mau cari tahu juga terkait itu apakah orang mau memanfaatkan politik ya atau tidak gitu kan. Tetapi saya ingin lebih fokus justru bagaimana program makan bergizi gratis yang menurut saya itu sangat baik ini, itu mungkin jangan terlalu kita ambisi untuk mengejar target 30.000 dapur terus 8 juta penerima manfaat. Tetapi prioritas utamanya itu adalah keamanan, bagaimana 0 insiden, 0 kejadian luar biasa yang itu mungkin sangat ditakutkan oleh para orang tua gitu kan. Maka ketika itu ada kejadian itu pasti semua orang akan takut gitu. Bahkan mungkin beberapa sudah ada yang ingin bawa bekal sendiri untuk secara halus menolak dan sebagainya. Yang khawatir orang tua kan ada yang seperti itu. Saya lihat beberapa di media sosial gitu kan. Maka ini untuk masalah misalkan ini kan masih 1% kesalahan. Karena ini ada masalah makanan berimpak terhadap kesehatan dan yang paling buruknya adalah khawatir nyawa melayang, maka di sini bagaimana kemudian pengawasan yang paling utama, terus kemudian saya kira bertahap aja, yang penting aman itu. Aman untuk dikonsumsi, terus kemudian SPPG yang mau kemudian diberikan izin itu tidak hanya sekedar dia dapat sertifikat SLAS, tetapi juga kru-krunya dari mulai kepala SPPG-nya, terus kemudian para pekerjanya itu diberikan pelatihan dulu. Dan bisa jadi untuk membukanya jangan langsung 3.000 menurut saya. Mungkin bisa bertahap 1.000 dulu, terus kemudian minggu berikutnya. Jadi bertahap. Biar dia untuk membiasakan diri dulu. Jangan langsung 3.000 seperti itu. Ini demi keamanan. Maksud saya seperti itu. Gak apa-apa, yang penting satu aman gitu. Target
misalkan untuk mempercepat di akhir tahun ini 8 juta penerima manfaat, itu nggak tercapai nggak Oke. masalah, yang penting aman. Ada SOP yang Daripada aman, tercapai, teknis yang aman Iya. ya Bu ya, Bu Neng ya? Iya, betul. Oke, saya ke Iya. Mas Kunto. Mas Kunto, tadi seperti disampaikan oleh Bu Neng dan Pak Edi, teknis harus aman, SOP, SLA, HES. Tetapi kalau dari segi politiknya, apa yang harus dibenahi oleh Presiden untuk mengoptimalkan MBG? Saya kembali ke Mas Kunto. Mas Kunto, ada beberapa hal yang disampaikan tadi. Perbaikan teknis, SOP, SLHS, pun juga bagaimana kondisi di dalam SPPG sendiri yang betul-betul harus sesuai dengan aturan. Tapi itu pembenahan dari sisi teknis ya. Pembenahan dari sisi politisnya seperti apa, Mas? Ya, kalau menurut saya yang teknis nggak bisa dilepaskan dari yang politis, Mas. Ya. Bahwa butuh kajian dan keahlian teknokratik ini untuk mengawal dan selalu memperbaiki program raksasa seperti MBG ini gitu Ya. kan. Ini kan skupnya luar biasa. Jadi memang butuh keahlian teknokratis yang selama ini kita nggak melihatnya di MBG sayangnya gitu. Dan ini perlu dijamin oleh secara politis kan, bahwa mungkin orang-orang atau ya kajian-kajian yang memang penting buat keberlangsungan MBG. Terus nomor 2 mungkin ya mendorong partisipasi masyarakat. Ya. Ini untuk mengawal, mengontrol, bahkan ikut serta dalam teknis distribusi MBG yang memang sangat menantang kan secara logistik gitu kan. Bisa dibentuk kerelawanan, ibu-ibu yang memang concern dengan keselamatan anaknya bisa dirangkul, bisa diajak partisipasi, jadi relawan. Itu secara politis akan sangat menguntungkan, Mas, gitu. Dan yang ketiga menurut saya ya berhentilah gitu menyerang pengkritik gitu kan. Ibu-ibu ini emang concern, saya juga concern dengan keselamatan anak gitu kan. Jangan bilang kemudian ada sabotase lah di MBG atau ada politisasi yang menurut saya ini akan justru berbalik gitu, justru menolak partisipasi warga, menolak concern warga, dan akhirnya warga cuma bisa marah-marah dong, Mas, gitu. Itu intel negara itu banyak, Mas. Jadi kalau untuk nyari identifikasi siapa yang sabotase harusnya lebih gampang kan gitu, daripada mengaduk-ngaduk opini publik yang secara politis akan merugikan. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini berbicara soal keselamatan anak, Presiden juga memberi pernyataan bahwa hingga saat ini jumlah kesalahan dari MBG itu 0,0017% atau di bawah 1% lah. Menurut Anda apakah ada yang salah sebenarnya dari pernyataan Presiden ini menanggapi sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan anak-anak kita? Ya, Pak Presiden kan ingin program ini berjalan dengan baik, kan itu saja itu saya tangkap. Maka saya sependapat dengan Mas Kunto tadi, mekanisme kontrol silang pelaksanaan MBG ini harus dilakukan dengan baik. Karena paling banyak perannya dalam kontrol silang itu adalah 1 Menteri Kesehatan, 2 BPOM, 3 pemerintah daerah dengan Dinas Kesehatan. Maka izinkan pemerintah daerah dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas itu melakukan audit secara berkala terhadap SPPG. Yang kedua, inspeksi mendadak harus dilakukan. Lalu pengujian sampel makanan. Nah, ini penting lah, partisipasi publik harus dong, karena ini menyangkut keselamatan orang banyak. Bisa sekolah diajak, bisa komite sekolah, bisa kader-kader kesehatan, bisa ibu-ibu yang memang concern terhadap hal ini. Jadi semakin banyak yang terlibat, itu gotong royongnya semakin kelihatan di dalam program MBG ini, karena menyangkut 82 juta penerima manfaat. Yang berikutnya memang regulasi setingkat Perpres itu dibutuhkan dalam proyek MBG ini agar wewenang pemerintah daerah, wewenang Kementerian Kesehatan, BPOM, bahkan keterlibatan publik itu semuanya diatur di dalam regulasi. Kan selama ini kritiknya kan pemerintah daerah kan mengalami kesulitan. Dia misalnya minimnya mau kontribusi ya Pak? Iya, dia misalnya mau menerjunkan Dinas Kesehatan ke dapur. Lalu dari mana anggaran saya? Lalu ketika dia mau memasukkan di dalam APBD, cantolan perpresnya mana, regulasinya mana? Kan itu semua harus transparan kan, dan accountability kan. Sehingga menurut saya perpres itu dibutuhkan semakin banyak regulasi,
semakin bagus. Kan Presiden juga harus disiplin. Disiplin apa? Kalau tidak ada konstitusi yang mengatur secara tata kelola dan teknis program MBG ini. Sebelum nanti kalau misalnya semuanya baik, baru berpikir regulasi setingkat undang-undang. Anggaran yang besar kalau tidak dipayungi dengan regulasi, pasti nanti resiko masalahnya akan semakin banyak. Saya kira itu. Saya ke Bu Neng. Bu Neng, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan pernyataan Presiden 0,0017% atau di bawah 1% ini? Di saat ini kita berbicara terkait dengan keselamatan anak. Ada yang salah atau menurut Anda ini sesuatu yang memang sebenarnya masih lumrah pernyataan Presiden ini? Jadi kalau beliau itu kan hanya menyampaikan fakta statistik aja, gitu kan. Tetapi dalam hal kejadian ini, tapi kan ketika orang misalkan hari ini secara psikologis, terutama orang tua ketika ada anaknya keracunan, berarti kan hal-hal yang kayak gitu tuh kadang ya nggak bisa kemudian diterima. Maka pendekatannya tentu harus secara emosional gitu kan, seperti itu. Jadi tetap tadi seperti Pak Putu menyampaikan kecewa hari ini kepala BG-nya belum minta maaf, itu kan selain mengakui kesalahan tentu saja pemerintahan dan minta maaf dan berjanji untuk memperbaikinya, dan itu harus ada bukti-buktinya sampai kemudian ke tingkat bawah. Terus kemudian kalau misalkan tadi kepala BGN sudah berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah terus akan membentuk satgas, terus yang mencicipi adalah satgas itu, menurut saya itu juga belum manusiawi ya. Maka yang bukan mencicipi itu bukan maksudnya itu orang gitu yang mempertaruhkan nyawa, ya enggak. Tetapi itu harus misalkan di BP POM itu kan ada alat untuk melihat bahwa ini ada kandungan apa dan lain sebagainya. Ketika aman maka boleh. Jadi alat-alat seperti itulah yang menurut saya tuh alat medis, alat untuk bagaimana bahwa makanan ini aman untuk diedarkan. Jadi itu menurut saya itu kenapa tidak perlu manual dengan orang mencicipi, menurut saya seperti itu. Oke. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, kita melihat bahwa apa yang terjadi selama ini, pemerintah terus melakukan evaluasi dan ingin melakukan solusi lebih cepat lagi. Tapi tidak lama setelah itu, kemarin minta maaf, hari ini ada dugaan di Cimahi, keracunan MBG. Menurut Anda, ini singkat saja, apa yang perlu dilakukan ke depan? Apakah perlu, kalau kata Gubernur Jawa Barat, tutup total semuanya dulu? Tapi menurut Anda perlu nggak? Atau tutup sementara yang bermasalah atau seluruh Indonesia tutup total sambil evaluasi? Mas Kunto. Ya Mas, kalau menurut saya begini, ini kan jumlahnya sudah semakin banyak. Itu saya juga mau jawab pertanyaan Mas Mario yang tadi saya nggak ditanya kan soal 0,001. Ya, itu begitu saya dengar itu di kepala saya langsung emang butuh berapa korban lagi untuk bisa jadi serius ya kan gitu. Itu yang pertanyaan saya, dan jujur apakah perlu ada korban jiwa, dan kita kan nggak ingin kan ada itu gitu. Jadi menurut saya ya menjawab pertanyaan yang kedua, ini ya menurut saya harus dihentikan gitu. Dihentikan dulu lah ya, mundur satu langkah dalam taktik, dalam strategi kan ada yang namanya mundur satu langkah kemudian dievaluasi semua untuk menjamin keselamatan. Hentikan semua seluruh Indonesia maksudnya? Kalau saya sih berpikir begitu, tapi kalau misalnya ada jalan tengah diidentifikasi, nah ini tadi kan pentingnya pengawasan, kan kita jadi tahu dapur mana yang bermasalah kan gitu kan Mas. Ini kan kita gelap sama sekali, dapur mana yang bermasalah, itu pengelolanya siapa, yang punya EAS mana, nggak ada transparansi di publik, sehingga ya kita khawatir semua kan gitu. Ini yang membuat menurut saya transparansi, lalu kemudian ada langkah-langkah yang drastis dan evaluatif yang menyeluruh itu jadi penting hari ini. Terima kasih atas apa yang disampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi evaluasi penting bagi pemerintah terkait dengan pelaksanaan MBG, terutama untuk keselamatan anak-anak kita, sehingga ya program yang baik ini bisa dirasakan lebih optimal oleh masyarakat kita. Terima kasih sekali lagi anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP Edi Wuryanto, ada Neneng EM Marjama Zulfa, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB, dan juga pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo. Bapak Ibu terima kasih, sehat-sehat selalu. Sehat Pak Mario. Selamat beraktivitas. Sehat-sehat Pak Edi.